Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Doble. Di sini ada Bang Mandor, Si Wulan dan Bang Trimok ya teman-teman. Pada siang hari ini sebenarnya ini ya teman-teman, Kiratam itu datang ke sini lagi. Tapi datangnya Kiratam kali ini itu ya sangat berbeda lah dari kemarin. Kemarin mungkin agak masih bisa sedikit sopan ya teman-teman. Nah, jadi Kiratam kali ini datang nggak cuma sendiri, dia membawa 3 orang teman ya. Yang kalau saya rasakan sih itu mungkin ya teman ya perguruan atau gimana ya. Katanya kan dia punya padepokan ya teman-teman. Jadi mungkin niatnya sebenarnya tadi awal Kiratam datang ya saya videokan. Walaupun Kiratam dan teman-temannya itu melarang atau menolak untuk di video, tapi Bang Trimok mempunyai inisiatif untuk ambil kamera, tetap memvideokan semua yang terjadi di rumah ini ya teman-teman. Mungkin ini apa kejadian-kejadian yang tadi ini ya, menurut saya ini apa tadi kan saya juga sempat lihat ya teman-teman, mungkin ya kurang pantas karena Kiratam dan teman-temannya ini ya mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang kurang sopan atau tidak pantas. Jadi mungkin nanti akan saya cek dulu apakah itu nanti layak untuk dipublikasikan atau tidak, karena selain kalimat atau kata-kata kasar, kurang sopan dan kurang layak itu ya ada adegan juga, adegan-adegan ada unsur kekerasan ya, benar Bang Mandor, kekerasan ya teman-teman. Jadi mungkin akan saya cek lagi nanti, kalaupun itu ya masih layak untuk dipublikasikan ya saya akan publikasikan, tapi kalau kurang layak ya saya nggak publikasikan ya teman-teman ya, karena ya sama saja lah dari pihak YouTube kalau ada unsur kekerasan ya pasti akan mendapat teguran ya teman-teman. Jadi mungkin ya kalau ya ditunggu saja ya teman-teman, kalau itu kiranya pas atau layak untuk dipublikasikan ya saya publikasikan, kalau tidak ya mohon maaf tidak kami publikasikan. Jadi mungkin akan saya ceritakan kejadian-kejadian yang tadi. Kiratam datang ke sini membawa 3 orang temannya itu, yang nggak tahu itu teman dari mana atau dari sana ya saya nggak sempat menanyakan. Jadi mereka datang ya, mereka duduk di sini semua ya, tiba-tiba ini ya apa Bang Trimo kan kaget lah, terus dia langsung ngambil HP ya teman-teman, ambil HP, ambil tripod lah. Temennya ini yang satu nggak terima, apa nih, ngapain di videoin kan. Nah, dia nggak terima ya. Dari situlah intinya semua dari awal sampai akhir itu ya adegan atau kalimat-kalimat kasar mulai keluar dari Kiratam dan teman-temannya ya. Jadi ketika tripod diletakkan, Bang Trimok juga ingin duduk di sana di kursi sebelah sana, tapi ada satu orang yang berdiri menghadap ke saya seolah-olah dia tidak terima karena saya selalu mengatakan bahwa ya intinya menolak untuk menyerahkan Si Wulan kepada Kiratam ya, walaupun ya, mereka membawa bukti atas Si Wulan ini, data-data lengkap, semuanya lengkap, dan Si Wulan juga mengakui, saya tetap belum bisa untuk menyerahkan Si Wulan karena yang datang sini ini bukan orang tua asli Si Wulan, ini hanya suruhan. Jadi saya nggak berani, takutnya kan nanti ada apa-apa tetap saya yang ikut disalahkan ya teman-teman. Nah kejadian itu ya mungkin Bang Trimok agak nggak terima ya, maksudnya melihat saya seolah-olah mau ya ini ya yang menenteng saya. Jadi dia ikut berdiri dan ini apa mendekat
Lalu si orang ini yang mau menenteng saya ini langsung menyerang Bang Trimo. Jadi dia ini menyerangnya nggak fisik ya, dia menyerang pakai tenaga dalam, bukan begitu Bang Trimo? Iya. Ini jadi tadi Bang Trimo juga sampai terpental ke sana, sampai ke tembok. Dan setelah itu mungkin ya gaduh ya teman-teman. Jadi ya Bang Mandor kan sebelah ya. Jadi mendengar suara gaduh, Bang Mandor datang sini. Ya di sini juga Bang Mandor ya ikut membantu lah, membantu melerai, membantu ngomong supaya bisa ini. Tapi ya sama saja, mereka tetap ngotot dan ngeyel ingin membawa si Wulan. Ya dengan mereka bersikap seperti itu ya saya nggak seperti kemarin ya. Kalau seperti kemarin kan saya masih bisa bersabar. Mereka mau ngomong apa, si Kiratam ini mau ngomong apa ya terserah ya. Yang jelas ya saya tidak bisa memberikan si Wulan. Tapi kali ini kan mereka sudah melakukan kekerasan ya teman-teman. Jadi ya untung saja saya masih bersabar ya. Bersabar maksudnya tidak segera mengasuskan ke pihak yang berwajib. Tapi kenapa saya tidak segera melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib? Karena ya satu, saya ini ya takutnya ini kan masih belum jelas, takutnya saya yang salah ya di posisi yang seperti ini. Terus kedua, saya ingin tahu lebih dalam Kiratam ini. Kalau saya segera melaporkan Kiratam ini ke polisi ya mungkin akan ya berhenti di situ ya kan teman-teman. Enggak, maksudnya saya ingin sekali lah mengorek lebih dalam sampai ke akar Kiratam ini apa sih sebenarnya yang dilakukan ya. Itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Karena jika nanti itu Kiratam memang benar-benar dukun atau tukang suruhan orang untuk menumbalkan anak-anaknya atau keluarganya, itu kan sangat berbahaya ya. Mungkin akan lebih baik, makanya saya ulur-ulur waktu karena saya pengen mencari, siapa tahu Kiratam ini sudah banyak ya korbannya yang di hutan atau di gunung sana ya. Siapa tahu kita kan bisa menolong orang-orang yang masih di sana ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih itu tidak terjadi ya. Nah, mudah-mudahan ini Wulan orang yang terakhir dan nggak ada lagi orang-orang yang akan ditumbalkan. Jadi Bang Mandor juga tadi ya sempat beradu tenaga dalam, karena mereka juga ya sepertinya ya teman-teman tahu sendiri lah, Kiratam ini kan seperti itu ya. Jadi intinya menantang terus lah, seberapa sih ilmu kalian, sini maju semua ya kan. Intinya benar-benar sombong ya Bang Mandor. Ya kalau saya lihat ya ilmunya ya cukup tinggi juga. Iya. Cuma sebenarnya teman-temannya kalau Kiratamnya sendiri kan tadi baru argumen terus ya, maksudnya berbicara terus nggak sempat beradu. Berarti kalau maksudnya bagi saya ya, maksudnya bukannya saya ini, cuma kalau sama temennya lumayan juga. Kalau bagi saya ya cukup mumpuni lah gitu. Iya, kalau ya emang kalau yang saya rasakan dari serangan yang mereka lontarkan itu ya memang sangat besar ya, sangat kerasa banget. Jadi ya memang sebenarnya Kiratam ini bukan orang sembarangan dan teman-temannya juga sama ya, bukan orang sembarangan. Itu kalau masalah pukulan saya mengandung gelap sewu. Ilmu gelap sewu itu kayaknya rasanya apa ya, kabut hitam tapi panas. Iya benar. Itu memang agak panas. Tingkatannya gelap sewu itu belum sempurna. Kalau sudah sempurna mungkin lebih berbahaya. Ya untung saja kelebihan yang mereka punya ini ya belum sempurna ya. Jadi kita masih ya gak begitu parah lah atas serangan-serangan mereka. Yang namanya ilmu gelap sewu itu kalau di dalam video ini yang namanya ilmu gelap sewu itu memang bisa di sini. Kalau tingkatannya udah 40 itu sempurna, itu kan baru sekitar 21, di antara 21 yang mau minjak 25 itu yang lain. Tapi kalau Kiratamnya saya sih belum ngukur karena saya belum
apa istilahnya beradu itu ya, tenaga dalam itu. Kalau itu aja tadi kena juga lumayan, didedel lumayan sesak karena saya nggak ngira bahwa tadi waktu itu sama Bang Primo dan Mas Doble itu kirain tenaga normal, jadi saya memakainya ya normal aja, saya nggak perlu tenaga. Tapi begitu dia mengeluarkan gelap itunya langsung saya terasa yang namanya gelap saya itu ilmu hitam itu termasuk lumayan kuat. Jadi itu termasuk ilmu hitam ya. Jadi ya ini keadaan si Wulan ya, karena ya Wulan sih tadi nggak di sini, cuma yang melihat dengan semata-mata di sana ya teman-teman, yang melihat kita ya ribut-ribut lah di sini. Jadi ya mungkin si Wulan agak trauma ya, karena mungkin dengan ya ancaman-ancaman lah. Wulan, udah kamu jangan inilah apa, jangan pikirin kilatan ya. Intinya selama masih ada kami ya, insya Allah kamu aman ya Bang Bandul ya. Intinya kita akan berusaha sekuat mungkin lah, sekuat kita kami semua untuk menjaga kamu, untuk melindungi kamu. Intinya selama kita masih di jalan yang benar ya, kita akan terus maju. Udah kamu jangan ini. Tapi sedikit itu kan bojo ya untuk memadai itu gelap saya itu ya dipakai. Kalau enggak itu bahayanya serangan yang gelap itu selalu masuk tanpa disadari, jadi mempengaruhi Wulan dan Wulan jadi kayak kehilangan ingatan. Itu yang bahaya. Apalagi yang dikhawatirkan ini kan lagi perebutan ya antara Mas Doble mempertahankan Wulan dan Kiraton itu ingin menguasai Wulan. Nanti begitu ada orang ketiga yang masuk ke ini konflik ini, nanti pas si Wulan ini posisi tidak normal dalam keadaan terpengaruh ilmu hitam itu, dia bisa balik mengikut Kiraton, nanti Mas Doble sendiri padahal Mas Doble mempertahankan kebenaran. Iya. Ini juga ya, saya juga sedikit khawatir ya, takutnya ya, setelah ini Kiraton nggak mungkin lah tinggal diam ya teman-teman. Tapi kita akan tetap berpikir positif, karena ya dengan kita berpikir positif kan yang tadinya tidak mau terjadi ya bisa tidak terjadi ya Bang Bandul ya. Udah kamu jangan ini terus apa, ini teman-teman ini pasti loh khawatir juga dengan keadaan kamu, takutnya kamu ini kenapa-napa. Padahal ya saya lihat sendiri ya. Nah, mungkin kalau yang saya rasakan sih ini si Wulan hanya ya mungkin takut atau trauma, karena yang dibawa Kiraton ini tadi luar biasa orangnya ya, udah badannya gede-gede kayak bodyguard ya teman-teman, luar biasa ya. Selain itu juga mereka punya kelebihan ya, itu menjadi ya, kalau saya terus terang saja melihat body yang seperti itu takut, karena saya sendiri ini kecil begini ya teman-teman. Jadi melihat orang gede-gede seperti itu kan ya gemeter juga teman-teman. Ya itu kan tadi saya ngomong masalah ilmu yang kalau saya itu kan baru tebaran saya, karena saya pernah merasakan adu kekuatan batin ya, mulai dari insip sampai ilmu zaman dulu ya, seperti lembu sekilas, gajah musti itu pernah saya mencoba, cuma sekedar mencoba ya. Nah, karena saya punya teman yang suka kayak gitu ya, bukannya saya menyombongkan diri, ini cuma sekedar cerita pengalaman dulu. Iya, nggak apa-apa. Mas Doble mungkin lebih ahlinya, cuma karena saya ini pengalaman di situ, saya pernah ngerasain pukulan kayak gitu, itu kayaknya pukulan gelap saya itu. Cuma kalau Kiratonnya tidak mengaku atau tidak merasa punya ya saya nggak tahu. Tapi perasaan saya seperti itu, auranya itu bisa menggelapkan hatinya seseorang dengan apa ya, itu tergantung niatnya kita maksudnya. Kalau untuk melawan musuh ya istilahnya dia kan menganggap musuh padahal dia itu yang benar, tapi itu bisa auranya panas, juga bisa di sininya itu menggagalkan pukulan. Tapi kalau untuk bikin guna-guna itu orang itu kadang-kadang nanti gelap pikirannya, jadi dia bisa apa yang misalnya ini Kiratonnya mau apa
dia nurut saya setelah hipnotis. Iya, jadi orang yang nggak sakit tapi yang dikendalikan pikirannya ya. Iya. Itu malah yang semacam itu yang lebih berbahaya. Ya sebenarnya ini ya, kalau hal-hal yang semacam itu kalau mungkin ya, kalau saya sendiri kalau diserang sama seseorang ya saya nggak tahu itu serangan apa ya teman-teman. Ya mungkin Bang Mandor bisa lebih merasakan karena ya mungkin hafal-hafal yang seperti itu ya. Kalau saya kan nggak begitulah. Yang saya tahu ya seperti itulah teman-teman. Saya nggak mau ngomong ya, karena emang benar-benar saya nggak tahu. Udah, kamu jangan ini apa? Teman-teman pengen lihat kamu loh. Udah beberapa hari kan saya lihat wajah kamu. Gimana itu tadi Mas Trimo, masih sakit nggak badannya? Enggak, udah mendingan. Ya nanti tolong Mas Dupre walaupun dia agak mendingan dicek lagi ya, karena ya mungkin saya nggak kurang paham lah masalah itu, cuma mungkin Mas Dupre kan lebih ahlinya, tolong dibantu untuk mengembalikan itunya yang tadinya pukulan. Soalnya yang namanya pukulan tenaga dalam itu kalau nggak diobati langsung itu bisa nanti menjalar yang kena itu saraf-sarafnya. Kalau nggak sarafnya akhirnya bisa jadi stroke gitu. Di awalnya luka dalam ya, padahal itu bisa berbahaya untuk seterusnya. Ya begitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya video lanjutan ya sebenarnya ya. Ketika Kiratam sudah pergi, karena ya saya pertegas karena mereka sudah keterlaluan. Jadi saya ya sedikit tegas lah, berani mengusir mereka ya, karena ini rumah saya, ini tempat tinggal saya, ini wilayah saya. Saya juga sedikit mengancam akan memanggil pihak yang berwajib kalau mereka masih tetap di sini, dan juga mengancam juga kalau mereka datang kok di sini membuat keributan ya saya akan benar-benar akan melaporkan. Tapi kalau mereka datang dengan niat baik, dengan sopan, dan intinya ya cara bertamu yang baik lah, seperti apa ya teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu ya akan saya terima juga dengan baik. Jadi keadaan yang seperti tadi ya mudah-mudahan Kiratam kalau toh nantinya akan datang ke sini lagi ya mudah-mudahan Kiratam ya akan jerah, tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi bersama teman-temannya ya. Udah, kamu nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi ini ntar harus benar-benar dibakar karena menjaga ini si ulang supaya tidak terkena guna-guna itu. Mungkin ini ya teman-teman, videonya cukup karena mungkin ya si Wulan juga nanti akan ya saya inilah siapa tahu tadi juga Kiratam memberikan aura negatif kepada si Wulan, makanya si Wulan ya seperti ini ya teman-teman, kayak orang trauma berat. Jadi mungkin videonya cukup ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.